Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Aku harap kalian semua sehat-sehat selalu. Oh ya, di bulan puasa kemarin, aku sempat singgah di beberapa masjid untuk melakukan sholat subuh ataupun sholat taraweh. Dan kali ini aku akan menampilkan beberapa masjid yang aku singgahi khususnya di kota Solo ya. Dan ini aku pilih masjid-masjid yang memiliki nilai sejarah, teman-teman. Penasaran masjid-masjid tersebut? Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Dan yang pertama aku memilih Masjid Agung Surakarta. Ya, aku kesini untuk sholat subuh ya. Ini masjidnya adalah masjid negara, dalam artian negara Keraton Kasunanan Surakarta ya. Nah, ya, masjidnya dibangun sudah sejak Sunan Pakubuwono kedua setelah dia memindahkan keratonnya dari Kartasura menuju kota Solo atau Surakarta ya, di keratonnya yang baru. Nah, Sunan Pakubuwono kan bergelar juga Sayyidin Panatogomo, jadi dia memang berkepentingan untuk mendirikan masjid yang bisa nampung banyak jamaah karena dia berkedudukan sebagai pemimpin keagamaan, dan karena memang Keraton Kasunanan itu eh, keraton kerajaan Islam ya, penerus Mataram gitu. Dan masjidnya selalu terus diperbaiki oleh Sunan-Sunan Pakubuwono berikutnya hingga bisa menjadi masjid yang semegah ini, teman-teman. Nah, tentunya ini masjidnya juga sudah mengalami beberapa kali renovasi atau restorasi ya, hingga bisa tetap terawat sampai saat ini. Masjidnya terletak di depan alun-alun utara, teman-teman, di sebelah baratnya. Oke, kita lanjut ke masjid berikutnya, yaitu Masjid Puro Mangkunegaran atau Masjid Al-Wusta. Ini sama seperti Masjid Agung Solo tadi ya, yang kepunyaan dari Keraton Kasunanan atau Masjid Negara. Ini juga merupakan masjid dari Istana Puro Mangkunegaran. Masjidnya awalnya bukan berada di sini, teman-teman, tapi berada di Kampung Kauman Pasar Legi. Kemudian oleh Mangkunegara kedua dipindahkan ke tempat yang sekarang ini di sebelah barat Puro Mangkunegaran. Kemudian masjidnya dibangun secara modern seperti yang tampak sekarang ini oleh Mangkunegara ketujuh ya. Ini arsiteknya dari Belanda juga, kalau aku lihat dari literaturnya ya, yaitu Thomas Kersten. Penampakannya seperti ini, teman-teman. Yang khas dari masjid ini adalah ini, mungkin salah satunya ya, tiangnya ada ukiran kaligrafi kayak gini di tiang-tiang utama, di tempat peribadatan utamanya, tempat sholat yang di bagian dalam, teman-teman. Dan itu juga di jendelanya juga ada kalimat lafaz la ilaha illallah. Dan yang lebih khas lagi dan unik adalah di gapura dan kuncung sebelum kita ke serambinya itu ada kaligrafi yang cakep sekali. Oke, dan kita lanjut ke masjid yang ketiga yang gak kalah bersejarahnya. Ini adalah Masjid Laweyan atau Masjid Ki Ageng Henis. Ini adalah masjid tertua di kota Solo, teman-teman. Ini masjidnya sudah ada sejak zaman Kesultanan Pajang. Jadi ini adalah masjid yang dibangun pada zaman Kesultanan Pajang, Sultan Hadiwijaya Jagatingkir itu ya, sekitar 1546, teman-teman. Dan dahulunya ini adalah sebuah pura milik seorang pemeluk agama Hindu, yaitu
Ki Beluk yang akhirnya setelah belajar agama sama Ki Ageng Henis, akhirnya beliau masuk Islam dan puranya dirubah menjadi masjid. Dan inilah penampakan dari masjidnya teman-teman. Ini merupakan masjid tertua di kota Solo. Di lain kesempatan nanti kita akan coba bahas tokoh Ki Ageng Henis yang namanya digunakan sebagai nama masjid Laweyan ini. Oke, kita lanjut ke masjid berikutnya atau masjid keempat yang terpilih sebagai masjid bersejarah yang akan kita review. Ini adalah Masjid Jami Tegasari. Ya, masjid ini terletak di Laweyan teman-teman, di Kecamatan Laweyan. Keunikannya adalah di sekitar masjid ini ya, di pinggir-pinggirnya itu ada kayak kolam dan tempat wudhunya ada ikan itu yang kayak buaya itu, ikan apa namanya ya, aku lupa. Masjid ini adalah masjid yang dibangun oleh pihak di luar keraton pertama ya, masjid pertama yang dibangun oleh pihak di luar keraton. Tepatnya dibangun pada tahun 1928 dan selesai pada 1929, dibangun oleh pengusaha kain mori itu ya, kain putih sebagai bahan dasar pembuatan batik ya, karena memang ini di Laweyan ini banyak sekali pengusaha batik teman-teman. Jadi semua biaya pembangunan masjid ini tuh murni dibangun oleh swasta ya, maksudnya di luar pihak keraton gitu. Kalau sebelum kemerdekaan itu kan yang berkuasa memang keraton ya, makanya ini dibilang dibangun oleh swasta. Dan inilah penampakannya teman-teman. Ini masih asli, masih belum ada renovasinya teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi 4 masjid yang bersejarah di kota Solo, yakni Masjid Agung Surakarta, Masjid August Mangkunegaran, Masjid Laweyan atau Masjid Ki Ageng Henis, dan inilah Masjid Jami Tegasari. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.